every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Duh, capek banget. Bisa nggak sih langsung skripsian aja? Atau langsung wisuda gitu? Emang kamu tahu skripsi itu apa? Ya gampang kan, cuman buat aja. Ini nih yang salah. Sini aku kasih tahu. Nah, proposal skripsi itu dokumen rencana penelitian yang menjelaskan apa yang akan diteliti, mengapa penelitian itu penting, dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Biasanya proposal ini menjadi acuan bagi dosen pembimbing untuk meneliti apakah penelitian kita sudah layak untuk dilanjutkan. Udah ngerti kan? Belum. Nih, untuk ngerti lagi, kalian bisa simak video ini. Tujuan proposal skripsi yaitu yang pertama, menjelaskan masalah penelitian sebelum dikaji. Yang kedua, menunjukkan landasan teori yang relevan sebagai landasan penelitian. Yang ketiga, mendeskripsikan langkah-langkah penelitian secara rinci. Yang keempat, mengarahkan penelitian agar tidak meluas. Dan yang terakhir, yaitu sebagai bahan evaluasi dosen pembimbing sebelum penelitian dilakukan. Jadi gini ya teman-teman, proposal skripsi itu sebenarnya banyak banget kegunaannya. Yang pertama itu supaya dosen kita percaya kalau yang kita teliti itu benar-benar masuk akal. Terus yang kedua, proposal ini bisa jadi acuan kalau misalnya kita mau ngerjain skripsi, jadi nggak asal-asalan. Terus di dalamnya juga kan sudah ada langkah-langkah, jadi kita tahu apa yang perlu kita kerjain. Dan yang terakhir, proposal itu bantu kita supaya kita tahu buat apa yang dikerjain dan dicari. Pokoknya proposal skripsi itu sama kayak kita sebelum kita skripsian. Nah, itu tadi fungsi dan tujuannya. Kamu tahu nggak di skripsi itu ada bab apa aja? Emang ada bab apa aja? Sini aku kasih tahu. Sini aku jelasin tentang bab 1. Bab 1 pendahuluan adalah bagian awal yang menjelaskan dasar pemikiran penelitian. Manfaatnya adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang masalah yang akan dikaji. Pada pendahuluan ini ada 4 poin loh. Poin pertama ada latar belakang. Latar belakang menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan. Biasanya berisi tentang realitas atau fenomena yang terjadi, masalah yang muncul dari fenomena tersebut, serta pentingnya masalah untuk diteliti. Nah, poin yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan singkat, jelas, dan fokus pada tujuan. Contohnya, bagaimana sih masalah A berpengaruh terhadap masalah B? Nah, rumusan masalah akan membantu memandu arah analisis skripsi. Poin yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan ini dibuat berdasarkan rumusan masalah, biasanya menggunakan frasa, mengetahui, mengidentifikasi, menguji, serta menganalisis. Nah, yang terakhir nih, ada manfaat penelitian. Manfaatnya ada 2, yaitu manfaat teoritis, yaitu kontribusi penelitian terhadap penambahan ilmu. Untuk manfaat yang kedua, yaitu manfaat praktis, yaitu manfaat bagi pemerintah, perusahaan, masyarakat, atau peneliti lainnya. Oh, jadi itu penjelasan tentang bab 1. Kalau bab 2-nya apa? Biar dia yang jelasin deh. Kajian teori dan penelitian terdahulu. Bab 2 adalah landasan teori yang memperkuat argumen penelitian. Fungsinya sebagai fondasi ilmiah. Bab 2 terdiri dari 1. Landasan teori. Berisi teori, konsep, definisi, penting terkait fiber atau topik. Contohnya, teori komunikasi, teori perilaku, konsumen, dan teori motivasi. 2. Penelitian dahulu. Membuat ringkasan penelitian yang relevan dengan topik. Biasanya mencakup penulisan dan tahun penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dibuat. Tujuannya dibuat menunjukkan bahwa penelitian kita memiliki dasar yang kuat. 3. Kerangka berpikir. Menjelaskan arus penelitian dari teori, fenomena, masalah, dan penelitian. Kerangka berpikir harus sistematis, agar hubungannya antar variabel jelas. 4. Hipotensi. Jika penelitian kuantitatif. Hipotensi adalah jawaban sementara atas rumusan masalah. Contohnya, terdapat pengaruh positif antara variabel X terhadap pengaruh Y. Nah, siapa yang mau jelasin bab 3? Nggak mau. Gimana kalau Om Timpa aja? Boleh.
Ya aku, oke deh. Nah, ini yaitu bab 3. Bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya. Menjelaskan penelitian apa yang digunakan, yaitu kualitatif, kuantitatif, atau mix, serta pendekatannya yang deskriptif atau studi kasus. Yang kedua, yaitu tempat dan waktu penelitian. Berisi lokasi penelitian dan kapan penelitian dilaksanakan. Yang ketiga, populasi dan sampel atau subjek. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dan sampel adalah bagian yang diambil untuk diteliti. Jika kualitatif, menggunakan informan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Yang kelima yaitu teknik analisis data, menjelaskan cara mengolah data. Yang keenam, instrumen penelitian, alat yang digunakan misalnya lembar observasi, pedoman wawancara, atau kuesioner. Kamu lagi? Sekarang udah paham belum? Udah nih, aku udah nyatet kesimpulan dari yang mereka sudah jelasin. Coba jelasin. Oke, jadi secara keseluruhan proposal skripsi merupakan dokumen ilmiah yang membuat dasar penelitian. Bab 1, landasan teori itu bab 2, dan metodologi penelitian bab 3. Proposal berfungsi memastikan penelitian dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Benar nggak? Bener banget nih. Nah, bisa nih kita lanjut wisuda tahun depan. Gas wisuda. Hai guys. Jadi sekian video dari penjelasan kami. Semoga kita bisa wisuda bareng ya teman-teman. Bye.